Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terkait dengan mata kuliah sistem basis data ini, ya, jadi kita sudah masuk pada pertemuan akhir. Oke, jadi untuk materi UASnya saya tidak berikan soal, ya, tapi saya berikan dalam bentuk tugas akhir, ya, yang rencana pada hari ini saya akan jelaskan itu via Zoom, ya, berhubung yang komentar di grup cuman yang bisa itu ada 3 orang. Jadi saya ambil kesimpulan untuk memberikan penjelasan saja melalui video, ya. Mungkin juga kalau ada yang tidak sempat hadir pada saat misalnya kita lakukan Zoom pada saat ini, ya, kalau melalui video seperti ini itu bisa diputar kembali untuk penjelasan terkait tugas akhir pada konsep sistem basis data ini. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tugas akhirnya, ya. Jadi nanti silakan dicek di classroomnya masing-masing. Nanti saya upload ini di classroom untuk materinya. Nah, jadi di tugas akhir ini silakan dibaca, yaitu yang pertama, buatlah perancangan basis data dari suatu struk, nota atau resi pembelanjaan barang terserah, ya, terserah dari nota transaksi barang apa, baik itu yang kalian dapatkan dari pembelanjaan barang di Indomaret kah, yang di Alfamart kah, atau di toko bangunan, ya, yang jelasnya ada struk atau ada nota yang kalian pegang, ya. Jangan di warung-warung, karena biasanya kalau di warung itu tidak ada notanya, ya. Kemudian jenis nota yang dipilih bebas dan tiap mahasiswa tidak boleh ada yang sama, ya. Dalam artian boleh sama-sama pergi belanja misalnya di Alfamart atau di Alfamidi, Indomaret, tapi jenis barangnya jangan ada yang sama. Oke, paham sampai di sini? Digunakan sampul pada tugas dengan mencantumkan nama dan NIM-nya, ya. Cantumkan nama dan NIM. Maksimalnya tugasnya itu 10 MB dan deadline atau batas pengumpulan sampai tanggal 17 Januari atau hari ini, hari Rabu, ya. Oke, ya, Senin, Selasa, Rabu, ya, hari Rabu sampai jam 5 sore. Nah, untuk tugasnya, ya, di sini bisa dilihat. Untuk tugasnya di sini saya kelompokkan jadi 5 bagian, ya. Jadi 5 bagian. Nah, di sini. Jadi untuk bagian A itu ada normalisasi tabelnya, ya. Ya, normalisasi tabel itu tahapan normalisasi dari bentuk normal pertama sampai normal yang ketiga. Jadi cukup sampai normal yang ketiga saja kalian buat, ya, karena untuk normalisasi tabel ini, ya, itu sampainya normalisasi yang kelima. Tapi untuk bentuk normal yang umum yang digunakan itu sampai normal yang ketiga saja. Itu sudah menghampiri bentuk normal kalau sampai yang ketiga. Jadi cukup sampai 3 normal form kalian buat, oke? Nah, setelah itu kalian buat entity relationship diagramnya atau IRD-nya, ya. Itu yang digambarkan objek-objeknya. Nah, kemudian relasi tabel, kemudian tipe data, kemudian lampirannya, ya. Lampiran itu kalian tampilkan nota atau struk belanjaannya kalian. Nah, difoto saja, ya, kemudian ditampilkan di laporannya. Kemudian kartu UASnya juga, ya. Kalau kalian kartu UAS sudah dicetak, difoto juga, kemudian lampirkan di sini, ya. Lampirkan bersamaan dengan nota struknya. Oke, saya contohkan dulu, ya. Jadi sini juga saya kasih referensi, ya, bisa kalian lihat referensi ini contoh normalisasi data. Nah, saya kasih lihat contoh bahwasanya normalisasi tabel itu seperti apa. Nah, normalisasi tabel ini, ya, contohnya ini. Jadi ada di referensi saya cantumkan di sini, ini ada, ya, linknya. Nah, di sini misalnya ada sebuah struk belanja ini, ya, sebuah struk belanja. Nah, kalian data saja semua dulu. Artinya kalian data semua field apa yang ada pada nota ini. Contoh, ada tanggal, ada faktur, ada customer ID, sales, nama barang, quantity, harga, jumlah, tempo, subtotal, diskon. Artinya semua yang ada yang berhubungan dengan satu nota ini, ya, seperti ini, Grand Seluler, nama tokonya, alamatnya, nomor teleponnya, tanggalnya, faktur, pas ID, sales, seperti itu, ya. Jadi sesuaikan dengan nota yang masing-masing Anda terima pada saat Anda berbelanja. Oke. Nah, bentuk normal pertama itu seperti ini, ya. Dikatakan bentuk nomor pertama itu dia dikatakan anormal.
Kenapa anormal? Karena masih digabung secara keseluruhan seperti ini. Oke, masih digabung secara keseluruhan. Jadi buat saja dalam satu tabel secara keseluruhan, gabungkan semua field yang ada. Jadi contoh ini ya, ke seluler itu kan nama tokonya ya, Jalan Jawa 28A Jember itu alamatnya, 0331 itu nomor teleponnya, kemudian tanggal ya. Cuman dia di sini saya lihat tidak dia masukkan untuk nama tokonya ya, tapi nanti kalian dapat stroke ya yang ada nama tokonya, masukkan semuanya ya, itu harusnya dimasukkan semua yang ada data pada satu stroke itu. Kemudian bentuk normal ya, jadi ini tadi bentuk anormalnya ya, dimasukkan semua datanya. Nah, bentuk anormal kesatunya ya, bentuk normal kesatunya ya, itu masukkan datanya. Jadi contoh kayak tadi ini ya, bahwasanya fakturnya kodenya sekian ya, dia berbelanja untuk beberapa keperluan. Nah, kemudian dimasukkan saja, diisi datanya seperti ini. Artinya nomor faktur yang sama atau orang yang sama itu berbelanja nama barang yang berbeda ya. Kalian isi saja datanya dalam bentuk normal ke-1. Seperti ini ya. Jadi antara bentuk anormal itu dan normal ke-1 yang membedakan adalah isi datanya saja ya, isi datanya. Kalau yang bentuk anormalnya itu satu data saja dimasukkan untuk semua. Kalau bentuk normal ke-1 itu kita masukkan semua data ya, bahwasanya untuk ya pembelian atau nama barang pertama, nama barang kedua, nama barang ketiga itu orang yang sama yang melakukan transaksi. Jadi masukkan saja data atau nomor faktur yang sama. Jadi kalau kalian yang melakukan transaksi di sini untuk nama barang pertama, kedua, ketiga ya nama kalian tulis di sini ya, nama kalian yang tulis di sini sesuai dengan jumlah barang yang kalian beli. Nah, masuk di normal kedua, disinilah baru tabelnya yang dipecahkan ya. Yang sebelumnya bentuk tabelnya 1 seperti ini. Nah, masuk di normal kedua itu dipecah, ada tabel pembelian ya, ada tabel nota, kemudian ada tabel barang. Oke, silakan baca di sini aturannya ya, bahwasanya nanti dipecah ketika ini ya, ketika atribut kata kunci tidak bergantung secara fungsi pada kunci utama atau primary key ya. Jadi silakan dianalisa ini data referensinya yang tidak jauh berbeda juga nanti yang akan kalian terapkan pada nota transaksi yang kalian dapatkan, karena ini contohnya juga nota transaksi ya. Jadi di tabel pembelian ini ya, dia berelasi dengan tabel nota, yang dari tabel nota ini berelasi dengan tabel barang. Nah, kalau sampai normal kedua ini ya, ini belum bisa dikatakan bentuk normal. Kenapa ya? Karena belum ada transaksinya ya. Kalau di sini tabel nota ya, dia gabungkan di sini antara tabel transaksi, jadi masih bisa dipecahkan di sini. Nah, setelah kita lihat di sini, nah, bentuk normal ketiga, nah di sini sudah keluar tabel transaksi di tabel nota. Oke, paham sampai di sini ya? Jadi ada keseluruhan 4 tabel. Ada tabel pembelian, tabel nota, dan tabel transaksi. Nah, jadi seperti ini yang kalian terapkan pada tugas akhir kalian ya. Silakan dilihat untuk referensinya di sini. Di sini saya sudah cantumkan referensinya, ada di kolom sini ya. Nah, kemudian untuk IRD-nya, entitas relationship diagram, itu kalian buat seperti ini. Nah, misalnya tabel barang ya, saya tidak terlalu menjelaskan karena kalian sudah dapatkan pasti, mungkin Pak Supriyadi sudah jelaskan sama kalian ya. Jadi tabel barang itu mempunyai sebuah nota ya. Kenapa kodenya seperti ini ya. Jadi silakan dibuka kembali untuk materi entitas relationship diagramnya. Jadi berikan atribut ya, berikan keterangan bahwasanya tabel barang ini dia banyak mempunyai satu nota ya. Artinya satu nota dari ini cabangnya, bercabang dia di sini karena dia statusnya many atau banyak. Dari banyaknya barang dia mempunyai hanya satu nota. Oke, jadi dari banyaknya barang mempunyai satu nota. Nah, kemudian buat atributnya, keluar atribut ini, atribut tabel barang, ada nama barang, selanjutnya ada juga kode barang harusnya ya. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada di tabel nota ya. Di tabel nota ini keluar atributnya, ada nomor nota, nama barang, harga, jumlah, harga satuan, banyaknya. Nah,
Di nota itu berisikan transaksi. Nah, oke, bisa dilihat seperti ini ya, berisikan transaksi. Nah, transaksi itu memiliki bayar, artinya satu ke satu. Kalau nota ke transaksi satu ke banyak, ya, artinya di dalam nota berisikan banyak transaksi. Oke, seperti itu ya. Jadi dibuat IRD-nya seperti ini. Oke, kemudian relasi tabelnya. Relasi tabel itu bisa dibuat seperti ini. Ya, bisa dibuat seperti ini. Ini bisa kalian buat lewat Word, bisa juga lewat Visio, lebih bagus ya. Visio lebih bagus karena bisa langsung tarik-tarik untuk relasinya. Jadi contoh misalnya kode barang berelasi dengan tabel bayar ya. Di mana di tabel bayar ada juga kode barang. Ya, nanti kalian tentukan nanti di sini bahwasanya di kode barang itu dia berfungsi sebagai primary key, yang di tabel bayar ada kode barang dia berfungsi sebagai foreign key atau kata kunci tamu. Ya, dijelaskan sesuai dengan maksud tugasnya. Bahwasanya relasi tabel kalian gabungkan semua tabelnya yang ini ya. Kalau kalian sudah buat bentuk normal formnya ya, misalnya seperti ini. Nah, kalian gambarkan tabel relasinya, bahwasanya yang mana yang saling berelasi ya. Nah, kalau bentuknya seperti tabel pembelian, kalian bisa tambahkan kode ya. Kalau yang tidak ada yang saling berelasi, kalian bisa tambahkan kode pada masing-masing tabelnya. Contoh kode pembelian, kode nota, kode transaksi, kode barang. Ya, bisa kalian tambahkan walaupun tidak ada di nota. Ya, kalau dia sifatnya sudah berbentuk tabel seperti ini, bisa kalian tambahkan sendiri untuk nama kode barangnya. Ya. Nah, kemudian tipe data pada field. Ya, saya rasa ini tidak ada masalah. Kalian tentukan saja bahwasanya ini yang kalian buat setelah di bentuk normal ketiga seperti ini atau bentuk relasinya ya, bentuk relasi seperti ini, kalian tentukan tipe datanya bahwasanya kode barang itu apa tipe datanya. Misalnya kode barang karena dia berbentuk angka integer, kalau dia berbentuk huruf dan angka maka dia bertipe varchar ya. Harga itu varchar, jumlah itu varchar, total varchar. Tentukan tipe datanya masing-masing setiap field pada tabel yang sudah dinormalisasikan. Ya, kemudian bagian E itu lampiran nota. Ya, di lampiran nota ini ya seperti saya katakan tadi, lampirkan nota atas struk dan kartu UAS. Oke, terkait dengan normalisasi tabel itu biasanya tergantung pada masing-masing orang, tergantung dari tingkat analisisnya ya. Jadi bisa saja analisis kalian itu berbeda pada masing-masing kalian. Ya, itu biasa tidak sama, tapi tujuan yang dihasilkan itu sama ya. Makanya tidak perlu saling kerjasama, masing-masing mengerjakan ya, karena bentuk nota atau nota yang kalian dapatkan juga itu berbeda ya. Usahakan datanya minimal ada 3 pembelanjaan barang ya, supaya ada yang bisa dianalisis dalam datanya juga. Oke, sampai di sini nanti silakan dicek di Classroom-nya, saya akan upload mengenai tugas akhirnya ini pada konsep sistem basis data. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung DM atau WA ke saya terkait dengan tugas akhirnya ini. Oke, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.